Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bukhari TV dimanapun Anda berada. Tidak terasa, kita telah sampai di bulan Ramadan yang penuh berkah. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslim sedunia. Bulan yang di dalamnya terdapat keutamaan yang melimpah. Bahkan bulan ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan diwajibkannya berpuasa. Puasa di bulan Ramadan sudah tidak diragukan lagi, termasuk salah satu rukun Islam, dan orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan ini sudah murtad. Nauzubillahi min dzalik. Berbicara tentang Ramadan, di Indonesia selalu diadakan sidang isbat oleh Kementerian Agama. Sidang isbat dilaksanakan untuk menetapkan awal bulan dan akhir bulan Ramadan, sesuai dengan teori-teori fikih yang telah dijelaskan oleh para ulama. Sidang tersebut berdasarkan pada hasil laporan dari Badan Hisab dan Ruqyat yang disebar di 33 provinsi. Badan ini dibentuk oleh Kementerian Agama sejak tahun 1972 Masehi. Adapun dalam ilmu fikih, setidaknya ada dua cara untuk menetap awal bulan Komariah, yaitu Ruqyat, Istiqmal, dan Hisab. Bagaimana penjelasannya? Simak terus ulasannya hanya di Bukhari TV. Sahabat Bukhari TV sekalian, jumlah hari dalam bulan Komariah berbeda dengan jumlah hari dalam bulan Syamsiah atau Masehi. Jumlah hari dalam bulan Syamsiah atau Masehi berkisar antara 30 sampai 30 hari. Meskipun ada juga satu bulan yang jumlahnya hanya 28 hari, yaitu bulan Februari. Jumlah tersebut konstan, tidak ada perubahan kecuali 4 tahun sekali. Bulan Februari berjumlah 29 hari. Sedangkan dalam bulan Komariah jumlah harinya berkisar antara 29 sampai 30 hari. Angka tersebut tidak pasti. Terkadang bulan Sya'ban misalnya berjumlah 29 hari. Beberapa tahun kemudian ia berjumlah 30 hari. Diperlukan adanya pengamatan terhadap bulan setiap kali akan pergantian bulan. Maka dari itu, dikenallah dua metode untuk menetapkan awal bulan dalam kalender Komariah, yaitu Ruqyat, Istiqmal, dan Hisab. Ruqyat dan Istiqmal. Sahabat setia Bukhari TV, cara pertama untuk menentukan awal bulan Komariah adalah dengan melihat bulan sabit muda atau yang disebut dengan Ruqyat hilal. Metode ini berdasarkan pada hadis yang terdapat dalam Kutubus Sittah atau kitab hadis yang 6 yang diriwayatkan dari dua jalur, yakni Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Syumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berlebaranlah kalian karena melihat hilal. Metode ini adalah yang paling akurat karena hilal atau bulan sabit dilihat langsung pada akhir bulan pada saat matahari terbenam. Metode ini juga diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW dan disepakati oleh para ulama. Oleh karena itu, Mabims atau Musyawarah Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura memakai metode ini secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriah. Namun, bagaimanapun juga, langit tidak selalu cerah, sehingga terkadang hilal itu terlihat atau tertutup awan. Tidak terlihatnya hilal bisa karena memang hilal pada hari itu belum muncul, atau mungkin hilalnya sudah muncul tapi tertutup awan. Dari sana Rasulullah SAW memberikan solusi, sebagaimana lanjutan hadis tadi dalam sebagian riwayatnya. Jika di akhir bulan itu ternyata mendung, maka genapkanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari atau yang disebut dengan Istiqmal.
Cara melakukan ru'yat dapat dengan mata telanjang atau dengan bantuan alat optik. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, semua orang dapat bersaksi bahwa ia telah melihat hilal. Namun ternyata ada sebagian orang yang persaksiannya palsu. Maka dari itu Abdurrahman bin Zaid pernah berpidato saat sidang menetapkan awal Ramadan. Aku pernah berkonsultasi kepada sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW tentang penetapan awal Ramadan, dan semuanya menjawab dengan jawaban dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, berpuasalah karena melihat hilal, dan berlebaranlah karena melihat hilal, juga berhajilah karena melihat hilal. Apabila ternyata hilal itu tertutup awan, genapkanlah bulan Sya'ban 30 hari. Dan apabila telah ada 2 orang muslim yang bersaksi, maka itu cukup bagi kalian. Dalam riwayat lain, dari jalur Ibnu Abbas diceritakan bahwa pernah datang seorang Arab Baduy kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Aku telah melihat hilal tadi malam." Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya?" Baduy tadi menjawab, "Ya, aku telah bersaksi." Rasulullah pun langsung menyuruh Bilal untuk mengumumkan bahwa besok sudah mulai berpuasa. Meskipun semua orang boleh bersaksi bahwa ia telah melihat hilal, namun tetap harus ada bukti bahwa ia tidak berbohong, yakni dengan dicari tahu track record orang tersebut. Apakah dia orang yang jujur atau sering berdusta? Jika ia orang yang jujur, maka persaksiannya diterima. Tetapi jika ia orang yang suka berdusta, maka persaksiannya tertolak. Mengenai berapa orang minimal yang harus bersaksi melihat hilal, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan persaksian melihat hilal bisa diterima jika minimal ada 2 orang yang adil bersaksi sudah melihat hilal. Imam Syafi'i berpendapat jika hilal itu untuk menetapkan awal Ramadan, meskipun 1 orang yang adil bersaksi, maka persaksiannya diterima. Namun jika hilal itu untuk menetapkan awal Syawal, maka harus minimal 2 orang adil yang bersaksi. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpandangan jika langit mendung, persaksian dari 1 orang saja sudah cukup. Namun jika langit cerah, harus ada persaksian dari sekelompok orang banyak. Hisab. Sahabat Bukhari TV, metode yang kedua untuk menentukan awal bulan Komariah adalah metode hisab atau perhitungan. Metode ini tidak mengandalkan penglihatan hilal secara langsung dengan mata, melainkan dengan perhitungan ilmu falak atau astronomi. Kurang lebih ada 3 macam hisab yang dikenal. Yang pertama adalah hisab hakiki takribi atau Jais Ulugh Beg. Sistem hisab ini disusun oleh Ulugh Beg Al-Samarkand. Cara pengamatan sistem ini dengan menggunakan teori geosentris atau mempertimbangkan bumi sebagai pusat peredaran benda langit. Sistem ini memiliki kelebihan, yaitu data-data dan tabelnya dapat digunakan terus-menerus tanpa mengalami perubahan. Yang kedua adalah hisab hakiki takiki. Sistem hisab ini disusun oleh Husain Zaid Alauddin. Cara pengamatan sistem ini didasarkan pada teori heliosentris atau mempertimbangkan matahari sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Sistem ini dikenal dengan ketelitiannya, bahkan agar lebih mudah menghitungnya dibutuhkan alat hitung elektronik. Yang ketiga adalah hisab hakiki tadakiki. Sistem ini adalah pengembangan dari sistem hisab hakiki takiki dengan digabungkan dengan beberapa sistem ilmu astronomi modern. Sistem ini lebih akurat dari sistem sebelumnya dan lebih dinamis karena sudah menggunakan GPS untuk mengetahui koordinat lintang dan bujur. Adapun hukum menggunakan ilmu ini diperselisihkan oleh para ulama.
Tiga imam mazhab tidak boleh menggunakan ilmu hisab dalam menentukan awal Ramadan atau bulan lainnya. Meskipun teori-teori itu menggunakan sistem yang sangat detail, namun tidak ada kesepakatan dalam hasil dari teori-teori tersebut. Adapun Imam Syafi'i menyebutkan bolehnya menggunakan ilmu hisab bagi orang yang menggunakannya dan mempercayai teori tersebut. Namun, tidak harus menggiring publik untuk mengikuti pendapatnya. Sahabat Bukhari TV, di Indonesia kedua metode ini digunakan. Metode ruqyat hilal digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan pemerintah. Sedangkan metode hisab digunakan oleh Muhammadiyah dan Persis. Kita tidak boleh saling menyalahkan hanya karena berbeda metode penetapan bulan. Kedua metode tadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Selama tidak saling menyalahkan, kedua metode itu benar. Namun, jika sampai terjadi saling menyalahkan, orangnya yang salah bukan metodenya. Alhamdulillah, di tahun ini kita dapat berpuasa serentak karena hasil hisab dan hasil ruqyat ada kesamaan. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat lebih mempererat tali persaudaraan kita meskipun terpisah jarak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.